Energy restored. Teras Kota. Masih di 97,4 Sonora FM Yogyakarta, sahabat Sonora, kembali kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini edisi Jumat 22 Maret 2024 dan kembali kami hadirkan di Teras Kota, persembahan DPRD Kota Yogyakarta menemani dari pukul 9 sampai dengan pukul 10.00 Indonesia Barat nanti. Sahabat Sonora, kita akan membahas nanti tema kita adalah terkait dengan pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta. Jadi pastikan buat sahabat Sonora yang mau bergabung bersama kami, Anda bisa melalui WhatsApp kami di 08175483 200 atau bisa juga melalui telepon kami di 0274 557762. Dan di studio Sonora FM ini juga sudah kami hadirkan. Di sini sudah ada Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta, ada Ibu Riri Badawati Permanasari SH. Selamat pagi Bu Riri. Ya, selamat pagi Mbak Aya dan pendengar Sonora yang setia. Kabar baik, sehat selalu ya Ibu? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Kemudian di sebelahnya sudah ada juga Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas dan juga Pengawasan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Ada Insinyur Kristina Iin. Ini kita sapa Bu Iin. Selamat pagi Bu Iin. Selamat pagi Mbak Aya dan pemirsa di rumah. Kabar baik, saya selalu luar ya Ibu biasa. Ya. Oke, baik. Baik, sahabat Sonora, tema kita sekali lagi adalah terkait dengan pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta. Jadi pastikan buat sahabat Sonora bergabung bersama kami dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 saja di WhatsApp kami di 0817548300 atau bagi sahabat Sonora yang mungkin pagi-pagi sudah sibuk tapi pengen bertanya, bisa juga mengirimkan voice note, nanti akan kami bantu putarkan di pagi hari ini. Baik, mungkin terkait dengan pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta ini juga akan menutup tempat pengelolaan sampah terpadu atau TPST atau tepatnya TPA Piungan Bantul gitu ya pada April 2024 mendatang. Dan alasannya memang kebijakan desentralisasi sampah ini secara penuh akan dimulai begitu. Nah, ini sebenarnya bagaimana sih mungkin dari Pemkot Yogyakarta ini bergerak cepat kemudian menyelesaikan masalah supaya mungkin juga warga di sekitar sana atau mungkin di lingkungan Bantul juga nyaman begitu. Ini mungkin saya mau ke Ibu Riri dulu, mungkin terkait dengan gimana sih mungkin tanggapannya terhadap kebijakan dari penutupan TPST Piungan ini, walaupun mungkin beberapa bulan lalu juga sempat ditutup beberapa hari begitu ya Ibu ya. Monggo silahkan. Ya, terima kasih Mbak Aya untuk pertanyaannya. Jadi memang masalah sampah ini tidak hanya masalah pemerintah kota Yogyakarta atau masalah dari Dinas Lingkungan Hidup. Tapi juga masalah kita semua, masalah warga kota Jogja. Kalau dilihat dari sampah yang begitu banyak dari kota Jogja, padahal dengan keluasan kota Jogja hanya kecil 32 km persegi ya, jumlah sampahnya itu sebelum ada gerakan zero sampahan organik hampir sekitar 360 ya Bu Iin ya, 360 ton per hari. Nah, dengan adanya gerakan zero sampahan organik sudah sedikit mengurangi. Tetapi berkurangnya pun masih juga masih belum sesuai optimal atau sesuai dengan yang diharapkan. Karena memang sampah kota Jogja tidak hanya dari kota Jogja saja kemarin ya Bu ya. Setelah ada dijaga nih di TPS kan dijaga oleh Linmas, itu sedikit mengurangi sampah dari wilayah perbatasan yang dibuang di kota Jogja. Jadi sudah agak lumayan ya dengan adanya gerakan zero sampah, dengan adanya penjagaan dari Linmas. Jadi sampah yang dibuang ke TPA Piungan sudah berkurang. Tetapi karena ada kebijakan dari pemerintah provinsi bahwa Piungan itu memang sudah tidak bisa lagi dipakai. Bahasanya TPA itu mau ditutup. Ditutup permanennya itu nanti tanggal akhir ya Bu ya, tanggal 31 April itu sudah ditutup. Secara permanen. Nah, itu nanti sampah tidak bisa dibuang di sana lagi. Nah, di mana kota Yogyakarta bisa menyembunyikan sampah nih atau membuang? Padahal
gerakan zero sampah anorganik sudah dilakukan, pemilahan sudah ada, terus ada bank-bank sampah, forum bank sampah dan lain sebagainya. Tapi itu juga masih belum mencukupi. Harapan kami sebelum benar-benar itu penutupan piungan itu dilakukan, pemerintah provinsi itu memberikan waktu sedikit waktu lagi agar Kota Yogyakarta itu siap untuk dilakukannya desentralisasi terkait sampah. Jadi pengelolaan sampah secara mandiri. Nah, kalau dikatakan apa yang sudah dilakukan Komisi C? Nah, kami selaku mitra dari Dinas Lingkungan Hidup ya khususnya terkait anggaran tidak kurang-kurangnya. Jadi apapun anggaran yang diusulkan dari DLH, kami akan sepakati karena memang itu benar-benar untuk pengelolaan sampah. Kemudian yang kedua terkait legislasi. Tahun 2023 waktu ada gerakan zero sampah anorganik, kami juga melakukan kajian terkait gerakan zero sampah anorganik berkelanjutan di Kota Jogja. Jadi kami ingin tahu apa sih hasilnya setelah ada gerakan zero sampah anorganik. Jadi itu dari sisi legislasi ya. Kemudian walaupun itu nanti bukan bentuk perda, hanya kajian, tetapi kan menjadi masukan untuk pemerintah kota khususnya DLH. Nah, di tahun ini nih di awal April mungkin kami sudah mengusulkan kajian lagi dengan judul Tata Kelola Infrastruktur Pengelolaan Sampah Mandiri Berkelanjutan di Kota Jogja. Artinya dengan sudah ada gerakan zero sampah anorganik nih, artinya warga benar-benar harus mengelola sampah secara mandiri. Tetapi itu kan tidak hanya warga hanya harus memilah terus dan lain sebagainya, tetapi juga harus ada kesiapan infrastruktur sarpras ya dari pemerintah kota, seperti itu. Oke, baik. Ini kalau mungkin dari Bu Iin tanggapannya seperti apa sih mungkin yang hal-hal yang sudah disiapkan dari Pemkot Yogyakarta sendiri untuk antisipasi lonjakan tumpukan sampah begitu Ibu? Monggo. Ya, baik, terima kasih. Tumpukan sampah memang bisa kita lihat secara nyata ya, baik di pinggir jalan maupun di depo dan TPS. Nah, itu sebenarnya kami sebenarnya jauh-jauh sebelumnya sudah mengajak serta warga masyarakat untuk bisa memanajemen sampah karena sampah itu berasal dari kita. Betul. Iya, kita setiap hari bisa memproduksi sampah per orang begitu ya, antara 6 sampai 8 on setiap hari. Nah, itu alangkah baiknya kita memulai memanajemen. Tidak semua serta-merta kemudian ada produksi sampah tinggal nantilah pemerintah kota bisa menyelesaikan, tidak. Tapi artinya begini, bagaimana kita memulai untuk bisa mengelola produksi sampah kita masing-masing. Nah, itu diawali dari setiap pribadi itu harus bisa. Nah, bagaimana kemudian kalau sudah ada sampah? Nah, ini yang menjadi PR bagi kita semua. Tadi sudah disampaikan Bu Riri juga bahwa pemerintah kota saat ini baru berproses untuk itu, untuk penanganannya. Tetapi ini penanganan itu di pihak hilir ya, di pengelolaan secara hilir. Untuk pengelolaan secara hulu, memang kami bersama dengan warga masyarakat tidak intinya bagaimana kita untuk bisa mengurangi produksi sampah, baik yang secara pribadi, secara skala rumah tangga, maupun secara kelompok, kelompok masyarakat. Nah, untuk yang pribadi tadi kami sudah menyampaikan bahwa setiap kita menghasilkan 6 sampai 8 on setiap hari itu harus bisa kita kurangi secara pribadi. Sampahku tanggung jawabku, kan begitu. Nah, kemudian bagaimana dalam skala rumah tangga? Nah, ini dalam satu rumah tangga ini harus kita bisa memanajemen mana yang sampah organik, mana yang sampah anorganik. Nah, dalam setiap rumah tangga misalnya satu rumah itu ada 4 atau 5 anggota keluarga, maka yang harus kita
meminimalisir itu sampah yang anorganik ya. Khususnya yang organik bisa kita kelola di setiap rumah tangga, kita kelola. Baik dengan metode entah biopori, entah kemudian pengelolaan sampah organik lainnya, ada ember tumpuk, ada komposter, losida, maggot dan lain-lain. Tapi untuk skala rumah tangga kecil tentu saja dengan cara biopori itu sudah bisa menyelesaikan. Artinya bisa mengurangi sampah yang dikirim ke TPS maupun ke depo itu. Sehingga artinya dengan adanya pengurangan sampah di skala rumah tangga, skala komunitas kelompok, baik pengelolaan bank sampah gitu, artinya nanti sampah yang ada di depo dan di TPS yang kita lihat setiap hari menumpuk itu bisa tidak menambah begitu ya, tidak menambah. Betul. Artinya kita sudah melihat seperti itu, sedangkan pemerintah kita saat ini masih berproses untuk penanganannya dan TPA Piungan sudah hampir tertutup rapat begitu ya. Itu tadi Bu Riri juga menyampaikan kalau masih ada waktu, kita masih punya waktu untuk bisa penanganannya. Kira-kira seperti itu dulu untuk awalnya ya. Oke, baik. Tambahan mungkin Bu Riri? Ya, benar yang dikatakan Bu In bahwa ini memang PR kita bersama ya, PR kita bersama. Sampah juga dimulai dari kita sendiri. Jadi satu orang itu sebenarnya pada dasarnya penghasil sampah, walaupun hanya sebungkus permen seperti itu. Nah, jadi artinya pola pikir atau mindset kita terkait sampah itu sudah harus dirubah. Kalau dulu kan sampah langsung dibuang tempat bak sampah, nanti ada yang ngambilin dari gerobak-gerobak seperti itu. Itu sudah tidak bisa lagi seperti itu. Jadi memang butuh waktu ya, Tadi seperti Bu In katakan kita lagi berproses. Nah, berprosesnya dari pemerintah kota dalam hal DLH ya, dalam hal ini DLH, kita juga harus ikut membantu proses ini. Begitu. Oke, baik. Baik Bu Riri dan juga Bu In, ini kita jeda terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan di sesi kedua. Ini juga sudah ada 2 pertanyaan yang masuk, nanti kita akan bahas setelah ini juga. Bagi sahabat Sonora yang lain juga boleh banget yang mau bergabung bersama kami, interaksi bareng karena kita juga membuka ruang diskusi. Silahkan di WhatsApp kami di 08175483 atau bisa ke telepon kami di 0274557762. Dan bagi sahabat Sonora yang mungkin lagi sibuk nih pagi-pagi tapi pengen bertanya juga, bisa mengirimkan voice note saja, nanti kami akan bantu putarkan di pagi hari ini. Pastinya dengan tema kita adalah pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta, persembahan dari DPRD Kota Yogyakarta. So stay tune di 97,4 Sonora FM Yogyakarta. Masih di 97,4 Sonora FM Yogyakarta, sahabat Sonora, masih kembali kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini, edisi Jumat 22 Maret 2024, dan pastinya kita juga masih berbincang di teras kota, persembahan DPRD Kota Yogyakarta, menemani sampai dengan pukul 10 pagi nanti. Silahkan ya sahabat Sonora yang mau bergabung bersama kami tunggu interaksinya di WhatsApp kami di 08175483 dan ke telepon kami di 0274557762. Bagi sahabat Sonora yang mau mengirimkan voice note, boleh banget nanti langsung kami bantu putarkan ya di pagi hari ini. Baik, kita juga masih berbincang ini bersama dengan Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Pengawasan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Kristina Iin, dan juga ada Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta, ada Ibu Ririk Banowati Permanasari SH, ini juga masih hadir menemani sampai dengan pukul 10 pagi nanti. Baik, ini kita masuk dulu ke WhatsApp yang bergabung. Ibu, saya izin bacakan Di sini sudah ada Mas Maul di Giwangan. Selamat pagi Sonora, Bu Riri dan juga Bu Iin. Untuk sampah sendiri, kalau di warga saya kebetulan sudah melakukan aksi 3R dan sudah ada bank sampahnya. Tapi ini juga perlu kesadaran dari seluruh masyarakat di Jogja. Nah, bagaimana dari pemerintah DLH, himbauan dan ajakan buat masyarakat Jogja sendiri, Ibu? Terima kasih. Matur suwun, monggo Ibu. Baik ya, menanggapi apa yang disampaikan Mas Maul, terima kasih Mas Maul. Kami beri apresiasi panjenengan dan warga Giwangan yang sudah mengelola sampah dengan baik dengan prinsip 3R. Memang itu yang kami ajak ke semua warga dengan reduce, reuse, recycle begitu. Kemudian ada plus lagi dari Mas Maul dan teman-teman di Giwangan, sudah ada bank sampahnya luar biasa. Itu tata kelola atau manajemen sampah di kelompok ya, di kelompok masyarakat. Baik, dilanjutkan saja, tetap dilanjutkan, dan kami tetap menghimbau, mengajak semua warga, tidak hanya di Giwangan. Ini Giwangan bisa
menjadikan contoh bagi warga-warga yang lain. Jadi pengelolaan dengan sistem metode 3R dan bank sampah ini pasti sampah akan terselesaikan dari sumbernya. Maka kami dari pemerintah kota melalui Dinas Lingkungan Hidup mengajak serta semua warga Kota Yogyakarta untuk olah sampah saka ngomah. Itu yang menjadi jargon kami, dan tidak hanya sekedar jargon, bahwa itu harus kita lakukan bersama-sama. Olah sampah saka ngomah semua untuk semua warga Kota Yogyakarta. Maka adanya bank sampah ini menjadi titik poin untuk bisa pengelolaan sampah di skala komunal, baik berbasis RW maupun berbasis RT. Jadi untuk Mas Maul, kami memberi apresiasi luar biasa bagi penjenengan dan warga di Giwangan. Oke, baik. Seperti itu Mas Maul ya di Giwangan. Tambahan mungkin dari Bu Riri atau cukup? Cukup ya. Oke, baik. Kita ke pertanyaan berikutnya. Di sini sudah ada Mas Kiki, tidak disebutkan di mana ya. Selamat pagi Bu Riri dan juga Bu Iin. Untuk penutupan sampah di TPST Piungan ini sebenarnya beberapa kali kan juga sudah berdampak di lingkungan saya gitu. Kebetulan saya warga Pleret, dan untuk hal yang ini nanti akan dilakukan pemerintah setempat ini terkait dengan sampah yang sudah ada di sana, itu tuh nanti seperti apa Ibu? Karena jujur baunya sangat mengganggu. Monggo silahkan Ibu. Ya, terima kasih. Terkait nanti TPA Piungan untuk apa, itu sebenarnya kewenangannya ada di provinsi. Oke, baik. Ya, kewenangannya di provinsi. Nah, mungkin warga pernah mendengar TPA Piungan ditutup, begitu ya. Nah, sebenarnya yang memberikan informasi ditutup itu dari provinsi. Dan pemerintah kota hanya menyampaikan ke masyarakat. Sedikit gambaran saja, kalau misalnya TPA Piungan ditutup 1 atau 2 hari lah, itu DLH untuk menyelesaikan sampah-sampah yang ada di depo di TPS itu membutuhkan sampai seminggu ya Bu In ya. Lebih seminggu untuk menyelesaikan sampah yang di TPS sebelum dibuang ke TPA Piungan. Oke, baik. Nah, jadi dari sisi kebijakan menutup TPA Piungan sementara aja sebelum ada penutupan permanen ini rencananya itu sudah dari provinsi. Jadi memang kewenangannya ada di provinsi. Kemudian dari Kota Jogja ini setiap tahun itu membayar iuran atau retribusi lah ya yang bisa dibilang ke provinsi, dan nilainya juga cukup besar, sekitar 2 atau 3 M. Nah, dari mana itu? Dari mana jumlah itu bisa muncul? Itu muncul dari 1 ton 1 ton sampah itu biayanya tuh sekitar 25.000, padahal seharinya kan kemarin ini sebelum ada gerakan zero sampah nih ya sekitar 360. Betul. Jadi semakin banyak sampah yang dibuang ke TPA Piungan, itu semakin banyak yang harus kita bayar atau biaya yang harus kita siapkan kita bayar ya ke provinsi. Itulah jumlah sampah. Kalau ada pengurangan, berarti pengurangan juga lah nih yang tiang. Jadi nggak banyak lagi. Nah, ini kemarin pada saat kita membahas untuk untuk 2024 ya anggaran, itu sebenarnya udah bukan 25.000 lagi per ton, tapi sudah sekitar 75 ya Bu ya, udah sekitar 75. Jadi udah naik. Baik, sudah naik. Nah, besok lagi kalau misalnya itu kita menggunakan pihak ketiga untuk pengelolaan sampah nih, itu mungkin harganya bisa berlipat-lipat, bisa sekitar 300 sampai 450 per ton. Jadi memang anggaran pengelolaan sampah ini cukup besar. Jadi kalau misalnya tadi yang Mas Kiki ya, Mas Kiki yang ditanyakan itu Piungan mau diapakan dan bagaimana, itu diserahkan ke kewenangan provinsi. Tapi sebenarnya dari Komisi C kemarin menganggarkan sekitar 1 M untuk membuat di Piungan tuh ada ya Bu yang membuang sementara, hanya beberapa sementara, tapi hanya untuk sementara ini sambil menunggu proses desentralisasi ini bisa dilaksanakan sekitar 1 M nih. Oke, baik. Di Piungan nih. Tapi karena mungkin ada penolakan dari warga sana, sampai saat ini belum dilaksanakan. Oke, baik. Padahal itu sebenarnya hanya sementara saja. Karena kan kalau sudah benar-benar ditutup, ya
kota harus mau tidak mau harus mengelola sampah. Betul. Saat ini baru ada 3 ya Bu ya, di Mitikan, Karangmiri, dan di Kerenon ya. Ya, Kerenon nggak salah. Oke, baik. Dan sebenarnya mungkin kalau ada mungkin toleransi di situ juga nggak akan ada lagi terjadi kayak dulu kan pernah ya Ibu ya di kota Yogyakarta sempat kayak membludak, kemudian di pinggir jalan semuanya banyak sampah dan ada julukan kotaku sudah tidak indah lagi seperti itu ya. Dan ini kan juga butuh toleransi dari semua stakeholder ya pastinya ya. Tapi memang perlu disadari kota Jogja ini kecil. Tadi saya katakan hanya 32 km persegi. Kota Jogja tidak bisa menyembunyikan sampah karena memang tidak ada lahan. Beda dengan Sleman dan Bantul yang mempunyai cukup lahan yang cukup luas dan mungkin jauh dari jalan-jalan utama untuk bisa menyembunyikan atau menyimpan sampahnya sementara. Kota kan nggak ada, rata-rata di pinggir jalan, di dalam-dalam gang itu udah rumah semua. Begitu Mbak. Oke, baik. Ini kita jeda dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Ibu, ini sudah ada 2 pertanyaan lagi yang masuk. Nanti kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Bagi sahabat Sonora yang lain juga kami tunggu interaksinya karena tema hari ini sangat menarik untuk dibahas. Kami juga membuka ruang diskusi. Silahkan di WhatsApp kami di 0817548300. Telepon kami juga bisa yang mau ngobrol langsung bersama kami di 0274557762, dan pastinya juga kami akan segera kembali masih di Teras Kota Persembahan DPRD Kota Yogyakarta di 97,4 Sonora FM Yogyakarta. Berlalu dari pukul 9. Hadirkan informasi dan hiburan bagi keluarga Anda. Sonora Masih di 97,4 Sonora FM Yogyakarta, sahabat Sonora masih hadir menemani Anda di perbincangan kita di pagi hari ini di Teras Kota Persembahan DPRD Kota Yogyakarta. Kita juga masih ngobrol di pagi hari ini terkait dengan tema kita adalah pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta, masih bersama dengan Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta Ibu Riri Banuwati Permanasari SI dan juga dari Kepala Bidang Pengembangan dan juga kapasitas serta pengawasan lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, ada Ibu IR Kristina ES yang juga masih hadir menemani kita sampai dengan pukul 10 nanti. Baik, Bu Iin dan juga Bu Riri, ini saya izin bacakan dulu. Ini sudah ada voice note yang masuk, kita dengarkan dulu begitu ya. Ini pertanyaan coba kita dengarkan saja. Selamat pagi Sonora FM, Ibu Riri dan Bu Iin. Perkenalkan, saya Mercy, saya ibu rumah tangga, saya tinggal di Wedomartani, Dusun Terung tepatnya. Saya pribadi sudah mengelola sampah saya sendiri, memisahkan sampah basah dengan sampah kemasan atau plastik. Sampah basah saya kelola untuk dijadikan pupuk. Sampah basahnya saya cuci, biasanya saya cuci lalu saya pilah, mau di store ke bank sampah maupun ke tempat sampah, ke tukang sampah di rumah gitu kan, di lingkungan rumah. Nah, namun untuk permasalahan sampah ini sangat riskan sekali ya, apalagi untuk kedepannya gitu kan, mengingat krisis iklim juga sudah sangat luar biasa terasa dampaknya oleh kita. Penting sekali dari dinas maupun dari Ibu Riri bersama anggota-anggota lainnya itu dicanangkan sebuah ide untuk bisa membuat satu bentuk edukasi sejak dini, khususnya kepada misalnya mungkin anak-anak sekolah dasar. Kalau bisa malah dimasukkan dalam satu bentuk kurikulum ya khusus mengenai sampah gitu kan. Jadi
mereka sebagai nantinya sebagai masa depan bangsa itu mereka juga sudah terbiasa untuk mengelola sampah dari dini gitu. Dan untuk orang tuanya sendiri memang perlu kerja keras dari dinas dari pemerintah untuk bisa mensosialisasikan dari mulai RT, RW, di lingkungan kecil sampai dengan desa itu sosialisasi mengenai sampah tersebut gitu. Memisahkan sampah itu sebetulnya tidak sulit ya. Saya sudah mengerjakannya. Namun memang kita harus punya niat dan kita harus punya kita punya kesadaran untuk melakukan hal tersebut gitu. Itu saja sih yang ingin saya sampaikan. Jadi mungkin pesan saya adalah mohon sekali keseriusan pemerintah mengenai hal ini, mengenai sampah ini, karena memang bisa menjadi hal yang sangat berbahaya. Terima kasih. Dulu kan ini ada sama untuk mungkin nanti di Sleman apabila akan dibuatkan TPS mohon diperhatikan juga lingkungannya, karena memang kan air landingnya itu juga bisa mencemari air gitu. Sementara kan itu di utara itu di bagian atas dan perlu diperhatikan supaya tidak membuat banjir juga untuk ke daerah bawahnya. Jangan sampai Jogja ini nantinya seperti Bandung gitu, daerah selatannya banyak yang banjir. Terima kasih. Baik. Terima kasih juga. Baik, tanggapannya mungkin dari Bu Riri atau mungkin dari Bu Iin, monggo. Ya, saya sebentar. Ya, terima kasih untuk Bu Mercy ya, mengapresiasi sekali ternyata sudah sudah memperlakukan atau merubah perilaku membuang sampah langsung pada tempat sampah. Nah, ini sebenarnya sudah milah ya, dari anak-anaknya pun juga sudah memilah. Sampah basah, sampah kering pun sudah dipilah. Cuman kalau untuk dari letak rumahnya ternyata kan masuk wilayah Sleman. Jadi kewenangannya itu ada kewenangan di Sleman, tapi ini masukan juga bagi kami. Artinya bisa jadi ini kan juga menjadi masalah di kota Yogyakarta juga. Tadi dari awal sudah saya katakan bahwa kita harus merubah nih perilaku nih, tidak membuang sampah langsung di tempat sampah. Tadi sudah memulai memilah dari rumah lah, dari diri kita sendiri. Kemudian tadi juga ada himbauan kalau nggak salah ya, edukasi sejak dini. Nah, itu juga nanti jadi masukan untuk pemerintah kota. Tapi sebenarnya di DLH itu sudah melakukan ya Bu. Iya, betul. Bu Iin mungkin bisa menambahkan nanti. Iya, terima kasih Bu Mercy, luar biasa sudah melakukan pengelolaan sampah dari rumah begitu. Walaupun panjenengan ada di Sleman, kami tetap memberikan apresiasi kepada panjenengan. Sudah memilah sampah basah, sampah kering, sudah menyalurkan ke bank sampah maupun ke penggerobak ya, atau yang mengelola sampah di kampung. Nah, di selanjutnya tadi bagaimana untuk kemudian ada edukasi sejak dini. Tentu saja ini sudah kami lakukan begitu di pemerintah kota Yogyakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pendidikan maupun Balai Dikmen Menengah. Itu kami sudah melakukan ya untuk anak-anak baik dari SD, SMP maupun SMA, SMK melalui program Adiwiyata. Nah, ini tentu saja pembelajaran baik mengenai lingkungan, pengelolaan sampah, pengelolaan penghijauan di sekolah maupun di rumah itu dilakukan melalui program Adiwiyata. Nah, ini tidak semata-mata kemudian hanya melakukan program saja, tetapi juga mengedukasi sejak dini bagaimana anak kita ajak untuk bisa peduli dari mulai kecil, nanti setelah dewasa pun tetap melekat kepeduliannya seperti itu. Nah, ini tidak hanya untuk pengelolaan sampah, juga melibatkan juga edukasi tentang konservasi air, konservasi energi, dan bagaimana bisa ada penghijauan. Itu juga masuk di dalam tidak kurikulum sendiri, tetapi terintegrasi di semua mata pelajaran yang diajarkan oleh pendidik, Bapak Ibu guru di sekolah, baik tingkat SD, SMP maupun SMA. Nah, itu sudah dilakukan. Nah, kemudian dalam rangka untuk bisa melihat indikator itu sudah dicapai atau belum bagi sekolah maupun anak didik dan semua warga sekolah, itu dalam
dalam kerangka sekolah adiwiyata, bisa dengan juga sekolah sehat seperti itu, sekolah ramah lingkungan. Nah, itu sudah bisa dilihat di situ. Maka kemunculan ide dari Bu Mercy, kita tindak lanjuti seperti itu dan dan nanti tentu saja akan berlanjut karena anak didik itu kan berganti ya, setiap tahun. Jadi ada yang masuk, ada yang lulus seperti itu. Nanti tetap kita lakukan untuk edukasi dan bersama-sama dengan tenaga pendidik, dengan Bapak Ibu guru. Nah, kita juga masuk dalam kampus. Jadi tidak hanya dari sekolah yang kecil, yang edukasi jenjang rendah, tapi juga jenjang tinggi di perguruan tinggi juga masuk. Kampus ramah lingkungan juga kita lakukan. Terima kasih Bu Mercy atas apresiasi. Terima kasih Bu Mercy ya. Sedikit saya menambahkan tadi kan Bu Mercy mengatakan bahwa kalau bisa buang sampah itu jangan di wilayah Sleman di atas gitu ya. Tadi yang sambungannya tadi. Waktu awal-awal dulu ada rencana waktu mau nutup piungan ya Bu ya, sementara di 2023 kalau tidak salah, itu ada wacana itu mau membuang sampah sementara di Cangkringan begitu ya. Nah, dari Kota Jogja sendiri khususnya yang dari DPRD ya, dari kami di Komisi C tidak setuju karena itu kan istilahnya tempat cadangan air ya, Kota Jogja. Jadi dari awal memang kami khususnya di Komisi C itu tidak sepakat. Makanya waktu itu tidak buang di sana ya Bu ya. Takut malah mencemari yang di bawahnya jadi, gitu ya. Membuang sampah tapi menimbulkan masalah baru lagi. Betul. Ya, mungkin itu ya. Dicarikan tempat yang lain, maka sedang berproses. Oke, baik. Seperti itu, Mercy, terima kasih sudah mengirimkan voice note-nya di hari ini. Kita ke pertanyaan satu lagi sebelum jeda, Ibu. Di sini sudah ada Mbak Rahma di Kota Baru. Selamat pagi Ibu dan Ibu In dan juga Ibu Riri. Untuk Kota Jogja menjelang Hari Raya ini pasti banyak yang piknik di Jogja. Numpuk sampah lagi, apalagi sampah dari wisatawan. Nah, ini pasti akan ada masalah baru walaupun masalah yang sekarang belum teratasi. Ini pripun Ibu baiknya? Terima kasih. Monggo silakan. Nanti ditambahin sama Bu In ya Bu In ya. Jadi sedikit gambaran saja. Pengelolaan pariwisata lah ya. Contoh kan yang menjadi tujuan wisata ini adalah Tugu Malioboro titik 0 alun-alun selatan. Nah, itu di situ itu pasti sampah juga banyak ya, akan banyak karena wisatawan itu tumplaknya tuh di situ ya. Nah, itu yang menjadi kewenangan terkait pengelolaan sampah, kebersihan dan lain sebagainya adalah di Dinas Pariwisata. Jadi bukan ada di DLH. Tapi kami sebagai mitra kerja dari DLH, kami juga berharap DLH tidak lepas tangan juga ya. Juga kan ada wilayah-wilayah lain nanti akan menumpuk sampahnya. Mungkin juga lebih digalakkan lagi terkait sosialisasi tidak hanya untuk warga Kota Jogja, tapi juga wisatawan. Jadi sama-sama lah menjaga kenyamanan di Kota Jogja. Gitu mungkin Mbak In bisa nambahkan. Jadi untuk wisatawan supaya nanti tetap nyaman, tetap sampah yang sudah ada itu tetap ditangani oleh OPD yang berwenang. DLH juga tidak menutup mata begitu. Tetapi juga kami menghimbau kepada para usaha ya, pelaku usaha, khususnya yang ada di sekitar Malioboro, titik 0 dan seterusnya itu, dan khususnya kepada wisatawan juga yang datang juga jangan meninggalkan sampah di tempat kami. Kelola sampah sebaik mungkin, minimal mungkin, jangan sampai hanya ke Jogja kemudian sudah berwisata dan meninggalkan sampah. Nah, untuk tempat-tempat wisata memang ini menjadi fokus di saat ini liburan nanti, dan liburannya cukup panjang. Kira-kira nanti padatnya dari Tugu sampai alun-alun selatan itu seberapa kita belum bisa membayangkan. Kalau tahun-tahun yang lalu sudah seperti itu, apakah dengan liburan panjang ini akan menjadi padat, lebih padat. Nah, sampahnya juga harus dikelola baik bagi pelaku usaha yang ada di wilayah tersebut, juga bagi wisatawan yang datang. Tapi untuk OPD yang berwenang untuk bisa mengelola, menangani sampah yang sudah ada tetap dilakukan seoptimal mungkin. Kira-kira seperti itu. Baik. Seperti itu Mbak Ayu di Timoho ya.
ya, matur suwun sudah bergabung di pagi hari ini. Baik Bu Iin dan juga Bu Riri, ini kita jeda dulu, nanti kita lanjutkan di sesi terakhir. Ini masih ada waktu sekitar 12 menit ya sahabat Sonora yang mau bergabung bersama kami. Kami tunggu sampai dengan pukul 10 saja di 08175483 atau telepon kami di 0274557762. Kami segera kembali. Mau ini nggak? Nggak. Kalau yang ini? No way. Yang ini deh. Gak mau. Ya udah, kalau ini pasti mau dong. Ih, kalau aku bilang enggak ya enggak. Aku mau boikot semuanya. Titik. Yakin mau boikot semuanya? Mentang-mentang lagi viral belum tentu semuanya benar loh. Better kamu coba cross-check dulu dan tetap tenang dalam membeli atau mengkonsumsi barangnya. Apalagi kalau sudah bersertifikasi halal. Yuk, jadi konsumen bijak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, satu suara berjuta telinga. Sonora Cinderella pun tiba dengan kereta kencana. Lagi full seneng kayaknya ini. Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTubean ini loh. Wih. Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah nggak pernah lemot lagi? Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana? Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTubean terus gak habis-habis. Jadi bikin tambah semangat nyucinya. Kenali nih, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan aja. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Kamu bisa hubungi di 0811 286 6611 untuk informasi paket Infinite Home Max selengkapnya. Internet ya Citranet. Sonora Teras Kota. Masih di 97,4 Sonora FM Yogyakarta, Sobat Sonora, kita masih hadir menemani Anda di Teras Kota, persembahan DPRD Kota Yogyakarta. Tema kita adalah terkait dengan pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta. Baik, saya izin bacakan kembali Bu Riri dan juga Bu Iin. Ini ada WhatsApp yang sudah masuk. Tadi saya salah ya, ada tadi tuh Mbak Rahma. Kemudian ini yang Mbak Ayu di Timoho ya. Selamat pagi Ibu, kebetulan 3 bulan ini saya sudah melatih anak-anak dan satu keluarga buat memilah sampah sebelum diambil pak sampah. Tapi ketika masuk gerobak pak sampah ini selalu dijadikan satu. Nah, saya lama-lama jadi males Ibu gitu. Nah, solusinya bagaimana? Monggo silahkan. Ya, terima kasih. Tadi dari awal saya sudah menyampaikan bahwa Komisi C melakukan kajian terkait gerakan zero sampah anorganik berkelanjutan di Kota Yogyakarta. Nah, salah satu yang kami dapatkan masukan adalah permasalahan dari Bu Ayu. Jadi sampah sudah dipilah, tapi begitu diambil pengerobak dijadikan satu. Kemarin diusulkan bahwa gerobaknya itu dikasih sekat gitu ya, atau dari pemerintah kota menyediakan gerobak yang sudah ada sekatnya. Tapi memang itu butuh biaya banyak ya, karena pengerobak juga banyak ya Bu In ya. Kemudian kalau tidak, untuk sementara dibuat sekat sendiri saja. Jadi nanti dibuang misalnya ini sampah organik yang sebelah depan atau yang belakang yang anorganik. Kemudian penggerobak ada yang sudah membuat sekat. Sekatnya kan hanya sedikit aja ya, cuma dikasih kayu atau bagaimana, itu kan bisa. Tapi pada saat
penggerobak membuang ke TPS, itu di sana dijadikan satu. Artinya pemerintah kota dalam hal ini DLH juga harus menyiapkan tempat atau TPS atau depo yang sudah ada dipilah gitu kan. Oke, ini sudah dipilah nih. Lah tapi di mobil kan jadi satu lagi. Artinya juga mobil mungkin sudah mulai dibagi nih, mobil yang bawa sampah organik dan anorganik. Tetapi di sini kan pemerintah kota kan berharap bank sampah ini ya Bu ya. Bank sampah ini memang benar-benar dibutuhkan di masyarakat. Artinya nanti sampah yang dibuang ke TPS ini sudah jelas sudah dipilah gitu. Memang membutuhkan waktu lama ini untuk merubah hal ini. Itu mungkin dari saya. Oke, dan sebenarnya itu kebiasaan ya Ibu ya. Kalau tidak terbiasa juga susah juga begitu ya. Kalau kami dari Komisi C sangat mendukung Sarpras ya, apapun yang diajukan oleh DLH, tapi memang butuh waktu dan itu butuh proses. Oke, baik. Oke, tanggapan kalau dari Bu In seperti apa? Monggo silahkan. Mbak Ayu, jangan malas, tetap semangat Mbak Ayu, kami dukung ya. Memang untuk bisa merubah perilaku itu tidak semudah kita membalikkan tangan. Itu yang pertama. Untuk bisa mengajak teman-teman seperti apa yang kita harapkan bersama itu memang tidak mudah, tapi tetap semangat. Nah, untuk Sarpras memang kami setuju itu, tetapi untuk teman-teman penggerobak sebenarnya kami sudah juga melakukan edukasi bagi mereka, karena penggerobak itu bukan karyawannya di LH ya, penggerobak kita ada pihak swasta. Nah, kami bermitra melakukan edukasi bagi penggerobak supaya misalnya ada sampah yang sudah terpilah ya dipilah saja. Artinya nanti kalau itu sampah ada nilai ekonominya, silahkan untuk bisa dilakukan penyalurannya ke bank sampah. Nah, untuk di warga sendiri, sebenarnya tadi sosialisasi sudah kita lakukan ke semua warga untuk melakukan pemilahan sejak dari rumah. Kemudian masuklah ke bank sampah. Yang sampah anorganik bisa dikelola di bank sampah dan itu ada nilai ekonominya. Maka ini nanti terjadi perputaran sampah itu menjadi ada nilai ekonomi sirkularnya seperti itu. Nah, untuk yang sampah organik tentu saja tadi dilakukannya dengan pengelolaan sampah organik melalui pengomposan. Nah, untuk yang penyaluran ke bank sampah ini kami lihat belum semua warga itu menjadi anggota atau nasabah bank sampah, sehingga mereka akan bingung sampah itu mau dikemanakan. Kalau semua warga sudah menjadi anggota bank sampah, tentu saja sampah anorganiknya sudah terkelola disalurkan di bank sampah, dan itu menjadi tabungan sehingga bisa menjadi ekonomi yang bermanfaat bagi warga, bagi anggota nasabah tersebut. Nah, selanjutnya untuk yang bagaimana kemudian yang belum masuk menjadi anggota bank sampah, itu kami berharap baik dari teman-teman yang sudah menjadi pionir, menjadi pelaku utama di bank sampah bisa mengajak warga-warganya untuk menjadi anggota bank sampah. Juga Pak RW, Pak RT, kami juga menghimbau semua warganya masuklah di bank sampah di Kota Yogyakarta ini kan berbasis RW, bahkan ada yang berbasis RT, maka bisalah menjadi anggota bank sampah. Kalau semua sudah menjadi anggota bank sampah, sampah anorganiknya terkelola di bank sampah organiknya terkelola di setiap rumah tangga atau secara komunal, yang bisa terkirim ke TPS maupun depo itu hanya sampah residu, dan benar-benar itu tidak sebanyak saat ini, begitu loh. Jadi artinya pengelolaan sampah, olah sampah sekongoma itu benar-benar terbukti nyata di warga Kota Yogyakarta seperti itu. Jadi Mbak Ayu jangan males, tetap semangat, kami dukung begitu. Oke, baik. Ini karena waktunya terbatas, Ibu. Mungkin boleh memberikan statement closing masing-masing 1 menit saja, mungkin. Monggo silahkan. Ya, terima kasih. Jadi untuk pengelolaan sampah itu bukan hanya tugas dari pemerintah Kota Jogja saja, tapi tugas kita bersama. Mari kita pilah sampah dari
dimulai dari diri kita sendiri. Kita di Bu Iin mengatakan olah sampah sekoma, minimal dari diri kita sendiri. Begitu, terima kasih Mbak Ayu. Oke, baik Bu Iin, monggo silahkan. Ya, baik, menyambung olah sampah sekoma begitu, maka setiap kita harus bijak mengelola aktivitas kita supaya tidak menimbulkan sampah yang lebih banyak. Maka tentu saja kesadaran kita untuk smart ya, untuk bagaimana supaya tidak menimbulkan sampah, supaya bisa meminimalisir sampah dan lingkungan kita menjadi bersih, kita hidup nyaman dan sehat, tentu saja seperti itu. Oke, baik, luar biasa. Matur suwun Bu Iin dan juga Bu Riri ya, kesempatannya di hari ini. Mudah-mudahan tadi yang sudah disampaikan bermanfaat buat teman-teman. Kita jadi teredukasi, jadi lebih aware lagi terhadap sampah yang mungkin juga awalnya dari kita. Semoga kita juga bisa mengelola ini dari rumah terlebih dahulu sehingga tidak menimbulkan masalah di luar nanti, seperti itu. Baik, terima kasih juga buat Sobat Sonora yang sudah bergabung di WhatsApp pagi hari ini. Terima kasih yang sudah mengirimkan voice note juga. Setelah ini masih ada informasi yang kami hadirkan pastinya, tetap di 97,4 Sonora FM Yogyakarta. Masih bersama dengan saya Zahira Ayah sampai dengan sore nanti. So stay tune di 97,4 Sonora FM Yogyakarta.